Pangeran Kilin sendiri juga dimabukkan oleh perasaan dikelilingi oleh bintang-bintang, dan dia sangat bahagia. Di antara kerumunan, hanya Qin Chen yang tidak peduli, hanya saling menatap. Nafas langit dan bumi di sisi lain membuatnya mengerutkan kening. Pada saat ini, tiba-tiba, gelombang tak terlihat turun, dan sinar cahaya yang tak terhitung memenuhi seluruh platform batu dalam sekejap. Itu adalah buah kegelapan akan matang. Gumam semua orang menoleh. Dan segera, semua orang yang mengelilingi Pangeran Kilin mengalihkan perhatian mereka ke pohon suci kegelapan, seolah-olah Pangeran Kilin kehilangan ketertarikannya dalam sekejap. Qin Chen juga menoleh untuk melihat. Dia melihat cahaya biru membubung ke langit di depannya, dan 99 buah di seluruh pohon kuno bergetar bersama, dan aroma yang kaya keluar, menyegarkan dan mengendurkan pori-pori, begitu nyaman. Ada banyak kekuatan aturan yang kuat yang menghilang, seolah-olah tempat ini telah menjadi inti dari langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan gelap di tubuh Qin Chen melonjak hebat, seolah-olah dia merasakan kekuatan untuk mengaktifkannya. Selain itu, pada platform batu di sekitarnya, pola larangan bergulir melonjak, dan dalam sekejap, kekuatan berbagai aturan melonjak ke langit, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Adegan ini memicu pohon suci kegelapan di tengah, membuatnya lebih terpisah dan sakral. Tuanku, buah suci kegelapan akan segera matang. Cepatlah. Yang paling menguntungkan adalah memetiknya pertama kali. Jika tidak, jika Anda tidak memetiknya dalam waktu 1 jam, buah kegelapan akan layu, dan semua esensi akan mengalir kembali dan diserap oleh pohon kegelapan. Ucap Fei Evil yang belum pernah berbicara, buru-buru berkata. Ada hal seperti itu, ucap Qin Chen terkejut. Fei Evil berkata, itu benar. Meskipun bawahan ini tidak pernah menyerap buah suci kegelapan, buah ini dibentuk oleh energi semua ras di benua Yu Hitam. Makanannya adalah esensi dan darah orang-orang dari banyak ras. Itu sebabnya kami memiliki dunia ini. Namun, asal-usul langit dan bumi ini tidak dapat dilestarikan untuk waktu yang lama dan akan menghilang. Oleh karena itu, sebelum larangan platform batu menghilang, ia akan bergabung dengan pohon suci yang gelap untuk menyerap sisa buah gelap yang belum dipetik dan diintegrasikan kembali ke dalam pohon suci yang gelap. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, memberi makan dengan esensi darah. Fei Evil berkata lagi, itu benar, jika tidak, bagaimana mungkin pohon suci yang gelap ini mengandung asal-usul tanah ini? Esensi dan darah mereka mengandung asal mula alam semesta ini, sehingga pohon dewa gelap dapat diserap dalam buah suci gelap. Ini berisi sumber yang begitu kaya. Ini juga alasan mengapa Tuanku telah menangkap banyak orang dari seluruh alam semesta dan membiarkan mereka tinggal di sini. Ucap Fei Evil menjelaskan. Dan saat Fei Evil menjelaskan, dia melihat semua orang tidak ada lagi yang memperhatikan Pangeran Kilin, dan mereka semua mendesak kekuatan mereka sendiri untuk menarik pohon suci yang gelap. Dalam sekejap, aturan yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, dan aura gelap terlihat jelas. Melihat Tian Jiao, yang telah menyanjungnya sebelumnya, memalingkan kepalanya dan mengabaikannya, Pangeran Kilin terlihat tidak senang. Namun, dia jelas juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memperhatikan hal-hal ini, dan penting untuk menarik buah yang gelap. Di tubuhnya, roda cahaya yang mengerikan muncul, dan aturan gelap yang mengerikan melonjak, langsung meresap, dan mulai menarik buah-buahan gelap yang matang di pohon dewa gelap. Pangeran Kilin menaikkan aturan kegelapan dan mulai menginduksi buah suci kegelapan. Hanya dalam satu klik, dia mengunci buah suci, yang termasuk dalam aturan sistem emas, dan bereaksi sedikit di bawah aturannya. Dia segera keluar semua dan menuangkan semua sumber aturan di tubuhnya. Buah ini sedikit bergetar, tubuhnya bersinar dengan garis-garis cahaya keemasan, yang indah sekaligus berbahaya. Ini adalah sejenis buah yang mengandung aturan sistem emas gelap. Setelah diambil, penyerap tidak hanya dapat menyadari jejak asal-usul dunia ini, tetapi juga membuat aturan sistem emas di tubuhnya memiliki sublimasi khusus, yang sangat berharga. Pangeran Kilin penuh pengalaman, dia tertawa dan melambaikan tangannya yang besar, dan melihat buah tipe emas bergetar terus-menerus, membuat suara benturan logam dan besi. Adegan ini langsung menarik perhatian orang lain. Karena, Pangeran Kilin layak menjadi Pangeran Kilin, sejauh ini belum ada orang lain yang bisa menginduksi buah gelap, dan dia yang pertama.
Pangeran Qilin tertawa terbahak-bahak, dia memiliki banyak pengalaman dan secara alami tahu bagaimana memotivasinya. Selama dia mendapatkan buah gelap ini, dia bisa menarik perhatian Peri Shen Huang. Dia terus-menerus menaikkan aturan, membuat resonansi antara keduanya semakin kuat. Pangeran Qilin tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi puas diri. Ketika dia pertama kali menginduksinya, dia membutuhkan waktu 2 jam untuk mengaktifkan buah suci gelap pertama, tetapi sekarang, hanya dalam beberapa saat, dia sudah dapat mengaktifkannya. Apa? Lihat, seseorang memicu buah suci gelap. Sangat cepat, tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara seruan dan keributan dari samping. Pangeran Qilin tidak bisa menahan keterkejutannya. Apa yang terjadi? Dia sepertinya belum mengaktifkan buah tipe emas ini. Dia bahkan menoleh untuk melihat, dan tiba-tiba, bola matanya melebar. Tidak jauh dari sana, dia melihat sosok duduk di sebelahnya. Orang itu mengangkat telapak tangannya sedikit, dan tiba-tiba buah suci yang gelap bergoyang dan terbang ke arahnya perlahan. Apalagi masih ada 3 buah. Brengsek, bagaimana bisa? Gumam Pangeran Qilin hampir muntah darah. Bahkan dia tidak pernah menginduksi 1 buah pun, bagaimana mungkin ada yang lebih cepat darinya, dan langsung menginduksi 3 buah. 3 buah jatuh ke tangan pria itu. Itu tidak lain adalah Qin Chen. Buah suci yang gelap ini agak mirip dengan buah dari sumber surga. Qin Chen bergumam, ini bukan pertama kalinya dia mengalami pengalaman seperti ini, dan dia secara alami akrab dengannya. Tetapi buah suci kegelapan ini tidak hanya mengandung asal mula alam semesta ini, tetapi juga mengandung asal mula kegelapan. Tapi itu tidak mengganggu Qin Chen sama sekali. Setelah mendapatkan buah, persepsi Qin Chen langsung memasuki buah suci yang gelap. Melihat ini, mata Qin Chen tiba-tiba membeku. Apa? Dia tampak terkejut. Ketiga buah gelap ini semuanya memancarkan aura yang berdebar-debar dan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Ada aura Taoisme yang mengerikan melonjak, menciptakan pemandangan yang mempesona antara langit dan bumi. Seolah-olah naga dan burung phoenix melonjak, buah yang berbeda bermekaran di pemandangan yang berbeda. Pada saat ini, semua orang di sekitar terkejut, dan ada tatapan berapi-api di mata mereka. Inilah buah suci kegelapan yang memungkinkan mereka menyadari asal-usul alam semesta. Mata Fei Evil dingin, tapi dia hanya melihat sekeliling dengan ringan, dengan seringai di sudut mulutnya. Tianhe Shengzi di sekitarnya dan yang lainnya hanya melihat ke arah Qin Chen dengan kaget, dan tidak benar-benar bergerak. Salah satunya karena meskipun Qin Chen tidak menunjukkan kekuatannya, adegan di mana dia memasuki area inti sesuka hati dan tidak tertindas oleh pola larangan terlalu menakutkan. Bagaimana karakter seperti itu bisa menjadi orang yang mudah dihadapi? Yang kedua adalah karena ada banyak buah suci gelap di pohon dewa gelap, jadi tidak perlu menggunakan pedang dan senjata karena 3 buah suci gelap yang didapat Qin Chen. Segera, mereka menoleh satu demi satu, mendesak aturan di tubuh masing-masing untuk menarik buah suci yang gelap ini. Di sisi lain, Qin Chen secara alami mengabaikan tatapan berapi-api dari orang-orang di sekitarnya. Dia menundukkan kepalanya untuk merasakan. Terlihat dengan mata telanjang, bahwa di atas 3 buah berwarna gelap, terdapat 2 warna yin dan yang mengalir. Kedua nafas ini sangat berbeda, jelas 2 kekuatan yang sama sekali berbeda, tetapi keduanya menghadirkan keseimbangan yang sangat sempurna. Ini membuat wajah Qin Chen berubah, dan hatinya terguncang. Kekuatan dalam buah gelap ini sebenarnya mengandung 2 kekuatan yang sangat berbeda, asal mula alam semesta dan asal mula kegelapan. Apalagi keduanya sangat seimbang dan menyatu satu sama lain, dan tidak ada rasa ketidakcocokan sama sekali. Tapi bagaimana ini mungkin? Yang satu adalah asal mula alam semesta, dan yang lainnya adalah asal mula kegelapan. Keduanya tidak cocok dan memiliki kekuatan yang berbeda dari 2 dunia. Tetapi pada saat ini, itu adalah perpaduan yang sempurna. Ini sangat mengejutkan. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Hati Qin Chen bergerak, dan dia segera mengambil buah berwarna gelap dan langsung menelannya. Tiba-tiba, terdengar suara guntur, dan buah ini masuk ke perut Qin Chen, dan sumber kegelapan yang sangat murni dan sumber alam semesta mengalir ke tubuh Qin Chen. Seluruh tubuh Qin Chen bersinar, dan ada detak jantung yang menakjubkan mekar di pori-porinya,
yang masing-masing menunjukkan aura Taoisme yang menakutkan, yang berubah menjadi cahaya di seluruh tubuh Qin Chen. Orang ini sedang menyempurnakan buah suci kegelapan. Berita di sini menyebar, dan langsung menarik perhatian banyak orang, semuanya sangat cemburu. Di tubuh Qin Chen, ada gelombang esensi alam semesta. Qin Chen sudah menjadi orang kuat di dunia ini, jadi dia secara alami menyerapnya dengan mudah. Sebaliknya, itu adalah sumber kegelapan yang melonjak di tubuh Qin Chen. Aura gelap terus-menerus beredar di tubuh Qin Chen, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang gelap. Qin Chen perlahan menyempurnakannya. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan darah Raja Kegelapan tidak bisa tidak berkembang, tetapi tidak menghilang, tetapi melonjak di tubuh Qin Chen, seolah-olah diaktifkan oleh kekuatan asli dalam buah suci yang gelap. Pada saat ini, entah kenapa, bagian belakang leher semua orang gelap yang hadir terasa dingin, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang raksasa, seluruh tubuh terasa dingin, dan tubuh mereka menjadi kaku. Apa yang terjadi? Gumam banyak orang mengubah warna mereka dan melihat sekeliling tanpa bisa dijelaskan. Bahkan Peri Shen Huang dan yang lainnya, dan bahkan Pangeran Qilin, juga berubah warna dan mau tidak mau melihat sekeliling, kekuatan macam apa itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan sumber nafas, jadi dia hanya dapat menemukan kekuatan ini pada pohon suci yang gelap di depannya. Di bawah desakan darah Raja Kegelapan, buah gelap ini ditelan oleh Qin Chen dalam sekejap, dan sumber kegelapan yang tak terhitung jumlahnya langsung bergabung ke berbagai bagian tubuh Qin Chen, seolah-olah itu telah menjadi kekuatan atribut aslinya. Ini membuat Qin Chen terkesiap. Buah suci yang gelap ini memang agak ajaib. Qin Chen dapat merasakan bahwa meskipun dia tidak mengaktifkan kekuatan darah Raja Kegelapan, dia masih dapat melepaskan aura kegelapan. Sampai batas tertentu, dia sudah menjadi bagian dari kebangsaan Han, dan dia tidak akan takut untuk dikenali sebagai Teran. Namun, asal gelap buah suci gelap tidak cukup kuat, jika diserap oleh orang-orang gelap yang kuat seperti Tian He Shengzi, mungkin hampir cukup. Namun dengan kekuatan Qin Chen, kekuatan asli kegelapan yang terkandung dalam buah gelap masih terlalu langka. Itu sama sekali tidak cukup. Kalau begitu lanjutkan. Di mata Qin Chen, ada kilatan cahaya. Saat berikutnya, dia mengambil buah gelap kedua dan menelannya dalam satu tegukan. Buah gelap kedua memasuki perutnya, dan Qin Chen segera mengepulkan api gelap dan api langit dan bumi naik. Buah gelap ini adalah buah suci gelap atribut api. Kekuatan asli yang kuat dari dua nyala api langsung ditanamkan di setiap bagian tubuh Qin Chen. Segera, buah suci gelap kedua ini juga ditelan dan diserap oleh Qin Chen. Kekuatan asli kegelapan dalam tubuh Qin Chen sekali lagi sedikit meningkat. Namun, ini tidak cukup. Dengan dua buah gelap suci di perutnya, Qin Chen merasa bahwa sumber kegelapan di tubuhnya hanya terisi sekitar 1/30. Masih banyak ruang untuk menyerap. Segera, Qin Chen menelan buah gelap ketiga. Sumber kegelapan yang menakutkan lainnya memenuhi udara kali ini. Kekuatan buah gelap berubah menjadi energi pedang yang tak terlihat dan ditembakkan. Ini adalah buah suci gelap berbentuk pedang yang mengandung konsep artistik pedang. Buah suci kegelapan ketiga memasuki perutnya, Peri Shen Huang dan yang lainnya tidak bisa tidak melihatnya tanpa berkata-kata, masing-masing tercengang. Ini baru beberapa menit, itu benar-benar menyerap buah suci gelap ketiga. Apakah anak ini gila? Tidakkah dia tahu bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa jam untuk menyerap kekuatan asli alam semesta yang terkandung dalam buah yang gelap? Dan jika dia menelannya utuh, akan ada bahaya yang tersembunyi. Begitu asal-usul alam semesta yang terkandung dalam buah suci gelap belum terserap seluruhnya, itu akan berdampak pada kekuatan asli di tubuh si penelan. Tapi sekarang, berapa lama ini? Bocah di depannya telah menelan 3 buah suci yang gelap, bukankah bocah ini ingin mencari kematian? Semua orang memandang Qin Chen, terdiam di mata mereka. Bocah ini sedang mencari kematian. Saya pikir orang ini adalah karakter, siapa tahu, idiot. Dalam tubuh Qin Chen, energi pedang yang menakutkan melonjak, dan energi pedang berubah menjadi pelangi tak berujung yang memotong langsung ke langit, menembus langit dan bumi, membuat orang berubah warna. Ada ratusan juta sinar cahaya, dan energi pedang membubung ke langit. Adegan seperti itu mengerikan. Semua orang melihat satu demi satu,
dan masing-masing dari mereka merasa bahwa itu layak untuk buah suci kegelapan. Itu memang menakutkan. Bahkan jika aturan pedang tidak mengandung asal mula alam semesta ini, itu sudah cukup untuk mengangkat semua orang yang hadir ke tingkat yang lebih tinggi. Sayang sekali buah suci yang gelap ini bukan milik mereka. Yang lebih disayangkan lagi adalah anak ini akan sial. Menelan 3 buah suci gelap berturut-turut, jika Anda tidak dapat menyerap semua kekuatan dalam buah suci gelap, maka hanya ada satu hasil, yaitu Anda tidak dapat menahan kekuatan dalam buah suci gelap, dan jika Anda kehilangan saluran, Anda akan menjadi idiot. Bocah ini, yang tidak tahu dari mana asalnya, sangat bodoh. Sedikit sarkasme tergambar di sudut mulut Pangeran Qilin. Jejak keserakahan melintas di matanya. Menurutnya, Qin Chen sudah menjadi orang mati. Ketika anak ini tidak tahan menjadi orang yang tidak berguna, aku bisa membunuhnya dengan tanganku. Pada saat itu, sumber kegelapan yang tidak dimurnikan dan sumber alam semesta di tubuhnya akan hilang, dan bisa langsung digunakan olehku. Gumam Pangeran Qilin mencibir di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Pangeran Qilin berhenti memperhatikan Qin Chen, tetapi mengaktifkan kekuatan hukum lagi untuk menarik buah suci yang gelap di depannya. Buah suci gelap yang mengandung hukum sistem emas akhirnya tertarik olehnya, ada cahaya keemasan yang bersinar, dan aura sistem emas terus melonjak, membumbung tinggi ke langit, membentuk pemandangan yang menakutkan. Dia melihat buah suci gelap tipe emas ini dengan cepat melayang dan terbang menuju Pangeran Qilin. Pangeran Qilin telah memicu buah suci kegelapan. Ucap seseorang berseru dan melihat ke atas. Pangeran Qilin bangga, dengan ekspresi tinggi di wajahnya, sangat percaya diri. Dengan senyuman di sudut mulutnya, di bawah pandangan semua orang, dia dengan tenang mengarahkan buah suci yang gelap ini ke dirinya sendiri. Namun, saat berikutnya, ekspresinya berubah. Karena buah suci gelap tipe emas ini tiba-tiba berbalik ke satu arah, menyapu ke arah lain, dan jatuh ke tangan Qin Chen dalam sekejap. Apa? Ucap semua orang membeku. Apa yang terjadi? Buah suci gelap ini jelas tertarik oleh Pangeran Qilin, mengapa tiba-tiba diperoleh oleh anak itu? Peri Shen Huang, Tianhe Shengzi dan yang lainnya tampak terkejut. Pangeran Qilin juga menatap Qin Chen, "Nak, sungguh berani. Kamu baru saja mengambil buah suci gelap pangeran ini." Ucap Pangeran Qilin berteriak dengan marah. "Buah suci gelapmu, apakah namamu tertulis di atasnya?" Ucap Qin Chen melirik Pangeran Qilin dengan acuh tak acuh, dan menelan buah suci kegelapan dalam satu tegukan. Cahaya keemasan di tubuhnya mekar, dan sumber kegelapan yang menakutkan terus menghilang. Banyak sumber kegelapan terus diserap olehnya. Qin Chen membutuhkan terlalu banyak sumber gelap, dan perlu menyerap buah suci gelap sebanyak mungkin. "Kamu!" teriak Pangeran Qilin sangat marah, matanya dingin. Tetapi dia tidak melakukannya, tetapi melihat ke pohon suci yang gelap itu, dan sekali lagi menarik buah suci yang gelap lainnya. Semakin banyak buah suci yang gelap yang ditelan putra ini, semakin banyak esensi yang terkondensasi di dalam tubuhnya. Pada saat itu, cepat atau lambat dia akan menjadi santapanku. Gumam Pangeran Qilin mencibir di dalam hatinya. Tian Jiao lainnya juga mulai tertarik. Akhirnya, seseorang, sekali lagi membangkitkan buah suci kegelapan. Itu Peri Shen Huang. Buah suci yang gelap dengan cahaya yang menakutkan dan cemerlang bergoyang di dahan, seolah hendak terbang. Peri Shen Huang bersemangat, dia akan berhasil. Buah suci yang gelap bergetar sedikit, dan tiba-tiba terlepas dari pohon buah dan terbang keluar. Peri Shen Huang tiba-tiba berubah warna, karena buah suci kegelapan ini tidak terbang ke arahnya, tetapi ke arah lain. Bagaimana bisa? Dia sangat terkejut, karena hanya pada saat-saat terakhir dia menemukan bahwa ketika buah suci yang gelap ini tertarik, kekuatan lain menyerbu, mengambil kendalinya atas buah suci yang gelap, dan kemudian menarik buah suci itu pergi. Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Peri Shen Huang melihat sepanjang lintasan buah suci yang gelap, dan melihat bahwa buah ini jatuh ke tangan orang lain dalam sekejap. "Ini Qin Chen. Kamu." Gumam Peri Shen Huang ekspresinya jelek. Sebelum dia bisa bergerak, dia melihat Qin Chen mengambil buah suci yang gelap dan menelannya dalam satu tegukan. Aturan bergulir dan sumbernya hilang, sangat megah dan menakutkan. Tapi wajah Peri Shen Huang berubah pucat, karena ini seharusnya menjadi miliknya.
Perasaan ini sangat tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang dicintainya diambil oleh seseorang. Pada saat ini, sumber kegelapan di tubuh Qin Chen sedang bergerak, yang membuatnya sangat bersemangat, karena dia menemukan bahwa buah suci kegelapan tidak hanya memadatkan sumber kegelapan di tubuhnya, tetapi juga meningkatkan kekuatan darah kegelapannya. Pada saat ini, pohon suci yang gelap itu bergetar lagi, dan buah suci yang gelap lainnya muncul. Itu adalah Tian He Shengzi. Ada kegembiraan di wajahnya. Tapi sebelum dia sangat gembira, buah suci yang gelap ini tertarik oleh kekuatan lain, dan terbang ke tangan Qin Chen dalam sekejap. Apa? Terpikat oleh anak ini lagi. Gumam semua orang tercengang. Pada saat ini, semua orang menatap Qin Chen seolah-olah mereka adalah monster, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Nak, kembalikan buah suci kegelapan. Ucap Tian He Shengzi meraung, membunuh. Qin Chen mengabaikannya dan tidak peduli untuk memperhatikan. Tian He Shengzi penuh dengan aura pembunuh, jadi dia ingin melangkah maju untuk bergerak. Dan pada saat ini, gelombang lain datang, itu adalah Pangeran Qilin, yang telah mengaktifkan buah suci kegelapan kedua.